Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas manajemen D di mata kuliah ekonomi syariah akan mewawancarai beberapa masyarakat mengenai perekonomian Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Dila Gustiani. Saya Sinasiti Nabila. Saya Fiona Sonia. Saya Anissa Nurul Fitria. Saya Muhammad Zahradi Prasetyo. Saya Sindri Nurianti. Saya Sinta Mariani. Saya Nada Waila. Saya Restu Padla Samantri. Baik, berikut adalah wawancara yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanya Marcelina. Di sini saya akan mewawancarai Pak Wahyudin. Pertanyaannya adalah, mengapa sistem ekonomi Islam di Indonesia belum sempurna diimplementasikan? Begitu Bapak. Oke, baik ya. Jadi untuk mengapa ekonomi syariah di Indonesia itu belum maksimal atau belum sempurna ya, kalau untuk menuju kesempurnaan sih mungkin secara bertahap ya. Cuma di sini kenapa kita susah sekali ya menerapkan ekonomi Islam ya, atau ekonomi syariah? Karena ekonomi syariah di sini adalah berasaskan kepada Al-Quran, hadis dan sunnah, tentunya begitu kan ya. Beda dengan ekonomi konvensional. Nah di sini kenapa susah banget gitu ya, ekonomi syariah itu diterapkan di Indonesia? Ya kalau kita bisa bicara tentang politik ya, bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia, lebih kepada sistem politik kapitalis tentunya ya. Jadi susah banget kenapa ekonomi itu susah diangkat dan diterapkan maksimal di Indonesia. Padahal Indonesia itu negara terbesar di dunia Islam ya, negara Islam terbesar di dunia ya. Harusnya ekonomi syariah itu berkembang pesat di Indonesia ya. Karena mau tidak mau 87, sekian persen itu beragama Islam dan berkorban kepada Al-Quran, Sunnah dan Hadis. Tapi kenapa itu sulit dilaksanakan gitu kan, diterapkan? Persoalannya adalah di Indonesia itu ada maaf ya, kita bicara tentang agama, ada agama minoritas dan ada agama yang diakui oleh negara ya, oleh undang-undang itu ada 5 agama kan ya, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Katolik. Itu 5 agama. Artinya minoritas itu ada sekitar 12 sekian persen. Nah, sementara agama-agama minoritas itu ya, agama-agama minoritas itu lebih didominasi oleh, maaf ya, mungkin dari Vatikan, Kristen. Itu pandangan yang kapitalis sebetulnya ya. Jadi sulit untuk masyarakat kita ya di bawah menggunakan sistem syariah Islam ya, atau ekonomi Islam yang harus betul-betul bergerak kepada 3 pedoman tadi, aturannya tadi sanakannya. Nah, tetapi Indonesia sekarang mulai sebetulnya ya, dari peringkat ke-5 sekarang sudah naik ke 4 ya, bahwa ekonomi syariah di Indonesia sudah mulai dijalankan. Bahkan ada 99 miliar ya aset syariah di Indonesia saat ini. Jadi kalau misalnya bicara tentang kenapa ekonomi syariah di Indonesia belum bisa diterapkan dan belum sempurna gitu kan, ya tentunya ini kembali kepada sistem siapa, sistem pemerintahan ya, sistem politik kita saat ini sedang bagaimana gitu. Itu lebih mementingkan kepada bagaimana dia mencari keuntungan ya, keuntungan yang konvensional ya. Contoh misalnya bicara tentang syariah, kan sekarang misalnya ada BUMN ya, ada bank-bank yang memang sekarang sudah digiring kepada bank syariah, ada Mandiri Syariah, ada BNI Syariah, semuanya syariah. Tapi sebetulnya pada saat implementasinya itu cuma metodenya aja yang berbeda. Metodenya lebih kepada transaksi ya, ijab kabul. Kalau konvensional itu lebih kepada aturan yang normatif ya, jadi aturnya sudah jelas ya. Kalau misalnya kita mau
pinjam uang ke bank ya, itu sudah ada kan nominal pinjam uang berapa, harus dibayar berapa, begitu kan ya. Pada saat di pertengahan dibayar berapa, ada bunganya sudah ditetapkan. Tapi kalau masuk ke syariah itu ada transaksi yang ijab qabil yang disebut murabahah ya. Jadi ada negosiasi begitu. Tapi perhitungan sama dengan konvensional. Yang Bapak tahu ya. Karena bukan tidak mungkin ada beberapa pelaku dan Bapak gue termasuk pelaku ya. Kalau kita mau kredit ke bank syariah itu cuma metodenya saja. Ya, caranya saja yang berbeda. Kalau syariah itu lebih kepada ijab qabul ya, kesepakatan di antara kedua belah pihak tanpa tertulis ya. Tertulisnya sudah ada kesepakatan. Tapi kalau konvensional itu sudah ada brosur. Jadi kalau pinjam sekian itu pasti cicilannya sekian, gitu kan, dalam sekian jarak waktu 3 atau 5 tahun begitu. Jadi yang membedakan adalah cara ya, metode kesepakatan transaksi pada saat antara debitur dan kreditur. Nah, jadi di sini memang kalau ketika kita bicara tentang sistem politik ya, tentang siapa Indonesia, itu sulit mengembangkan atau menerapkan siapa. Itu mungkin kalau menurut pandangan Bapak ya, mungkin pandangan kalian juga ada pandangan yang lain ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Wahyu. Sekian wawancara kami. Kembali ke rekan saya. Kak, saya akan bertanya mengenai syariat Islam. Yaitu pertanyaannya, menurut Kakak, bagaimana sih perekonomian di masa pandemi ini jika kita melihat dalam situasi syariat Islam? Menurut kami ya, sebagai yang diwawancara, menurut pandangan kami memang ekonomi di Indonesia saat ini memang lagi terpuruk di masa pandemi. Tapi dari dibalik terpuruk ini mungkin ada beberapa hal yang mengacu terhadap penaikan ataupun pertumbuhan ekonomi, di antara lain adalah adanya infak sodako untuk bantuan yang terkena dampak pandemi, dan bantuan juga untuk pada keluarga yang keluarganya meninggal dunia akibat efek pandemi ini. Mungkin dari Kang Fajar gimana? Dari pandeminya tadi pertanyaannya. Kalau pandangan saya sebenarnya dari pandemi ini kita nggak selalu ada kerugiannya. Di situ ada peluang untuk yang pertama, contoh orang-orang di situ sulit untuk mendapatkan masker, sulit untuk mendapatkan hand sanitizer. Di situ ada peluang, itu bisa meningkatkan perekonomian kita secara tidak langsung. Jadi kita tuh terlalu terfokus kepada masalahnya, padahal di situ ada peluang jika kita beli, ada peluang di situ yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan perekonomian kita. Oke, siap. Terima kasih, Kang. Baik, kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Kakak, apakah ekonomi Islam di Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai adanya? Bagaimana Kang pendapatnya? Jadi dari sistem ekonomi Islam di sini sudah baik, itu dari sangat baik. Jadi sistem ekonomi di sini tidak hanya diperbankan, namun semua sistem di sini dan semua keuangan di sini, mulai dari perbaikan perbankan, pasar modal, dan dari asuransinya sudah berjalan dengan baik. Dan contoh kecilnya ada dari bidang perhotelan dengan membuat asuransi di sini dari sistem syariah. Oke, baik. Jadi kita bisa dapat menyimpulkan mengenai perekonomian di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan ada bagian yang memang positif dan negatifnya. Mungkin seperti itu kan? Apakah sudah? Ada tambahan apa tadi? Mungkin saya sudah dari yang tadi apa pertanyaannya? Di sistem ekonomi Yang kedua, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi dalam Islam tuh sebenarnya nggak terlalu untuk yang apa ya? Untuk perekonomian yang tentang institusi aja gitu. Jadi bisa aja kita sebenarnya kalau mau meningkatkan ekonomi Islam, kita bisa aja berdagang tapi dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik, terima kasih ya Kang. Mungkin sekian pertanyaan yang akan kami ajukan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih ya Kang. Baik, terima kasih kepada Bapak Riki Ahmad yang telah memberikan kami tugas untuk memenuhi nilai puas kami. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 2. Semoga video yang kami dapat bisa bermanfaat untuk